Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa channel YouTube Yatim TV yang kami muliakan. Di negara Mongol ada perayaan besar antara berbagai macam masyarakat berkumpul di suatu tempat, dan kejadian ini merupakan kisah nyata yang terjadi di zaman tabi'in. Naiklah seorang pendeta, lalu dia menghujat, mengolok-olok dan berkata kasar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sampingnya ada seekor anjing yang terikat, lalu anjing itu menggonggong sebagai bentuk tidak suka bahwasanya Rasulullah SAW dihina oleh pendeta tersebut. Dan pendeta itu tetap saja menghina Rasulullah. Lalu anjing itu berusaha dengan sekuat tenaga, lalu dia menggigit kakinya pendeta tersebut. Kemudian pendeta itu ditolong oleh masyarakat banyak. Lalu dia melanjutkan lagi pidatonya, dan dia juga tetap menghina Rasulullah SAW. Dikala itu anjing itu menampakkan lagi kemarahannya, lalu dia serang pendeta tersebut, digigitlah lehernya. Dan dikala itu darah mengalir dengan derasnya, tak lama kemudian pendeta itu meninggal dunia. Dari kisah ini diceritakan bahwasanya orang-orang yang menonton kejadian ini langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 40.000 orang Mongol langsung masuk ke dalam agama Islam, karena dia melihat bahwasanya Islam itu adalah nyata, fakta, realita. Nabi Muhammad tidak boleh dihina, Nabi Muhammad tidak boleh dilecehkan, Nabi Muhammad tidak boleh dihinakan dimanapun saja berada. Kalau seandainya mereka menghina Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan marah. Kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkanlah makhluknya yang lain, apakah itu anjing, apakah itu malaikat, apakah itu hewan, apakah itu manusia, untuk menyiksa manusia tersebut. Nah, kejadian serupa juga terjadi di Indonesia ketika salah seorang wartawan Indonesia yang menghina Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Begitu juga banyak sekali juga orang yang menghina Nabi Muhammad dan mereka langsung mendapatkan azabnya. Dan juga termasuk perusahaan Italia Carrefour yang menghina Nabi Muhammad dengan karikaturnya, juga perusahaan itu bangkrut dan banyak yang merugi dengan peristiwa-peristiwa ini. Para pemirsa Yatim TV, di sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa Nabi Muhammad itu adalah hidup. Sekalipun jasadnya tidak hidup, tapi karismanya, keberkahannya, kemuliaannya tetap hidup. Untuk itu selalulah kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat ini merupakan suatu amalan yang gampang, tapi pahalanya sungguh sangat berat, sangat besar. Ketika malaikat sejuta jari ditanya, apa tugasmu? Tugas saya menghitung daun yang gugur dari pohonnya. Tugasku menghitung dan mencatat berapa tetes air yang jatuh dari langit. Semua bisa aku catat. Namun satu yang tidak bisa aku catat, satu yang tidak bisa aku catat adalah ketika umat Rasulullah berkata, Allah